Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 266 Menyelamatkan Han Yan. Mengikuti perintah Jiang Chen, seluruh sekte hitam menjadi sibuk. Mayoritas orang telah menderita berbagai tingkat cedera selama perang, dan beberapa tetua inti ilahi berada dalam kondisi yang cukup buruk. Misalnya, Yuan Lei telah kehilangan satu lengan, dan akan membutuhkan waktu setidaknya 2-3 bulan untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, kultivasinya kemungkinan besar akan berhenti di ranah inti ilahi tengah karenanya. Setelah perang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyembuhkan semua orang. Daoist Black telah mengambil seluruh persediaan pil penyembuh dan memberikannya kepada semua murid dan tetua. Selain itu, mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan masing-masing mayat membawa cincin penyimpanan. Kekayaan di dalam cincin-cincin ini sungguh menakjubkan. Setelah melalui malapetaka ini, sekte hitam telah berubah dari akarnya, dan kekuatan keseluruhan sekte telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi. Pada saat ini, Guan Yiyun dan Tian Yishan telah membawa sekelompok orang dan pergi ke paviliun langit terbakar dan sekte pedang surgawi untuk mengendalikan semuanya. Adapun yang lainnya, setelah memanen semua kekayaan orang mati, sudah waktunya bagi para pengikut lingkaran luar untuk melakukan beberapa pekerjaan. Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan mayat sesama murid dan tetua, kemudian menguburkannya dengan benar. Sedangkan untuk mayat musuh mereka akan membakarnya menjadi abu di tempat. Semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ada yang sibuk menyembuhkan diri sendiri, dan ada yang membersihkan tempat itu. Jiang Chen tidak peduli dengan semua ini, sekarang dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Guosan. Di puncak gunung Guosan, Jiang Chen menempatkan Guosan di dalam sebuah ruangan. Dia telah memperoleh jiwa iblis-iblis bumi, tetapi dia tidak segera pergi untuk menyembuhkan Han Yan. Han Yan memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno di tubuhnya, dan dengan bantuan spanduk darah, dia berada dalam kondisi stabil di mana tidak akan ada kecelakaan yang terjadi dalam waktu dekat. Kondisi Guosan buruk, dan Jiang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia tidak disembuhkan tepat waktu, kondisinya mungkin akan menjadi lebih buruk daripada Han Yan. Bagaimanapun, Han Yan memiliki dukungan dari garis keturunan iblis ilahi kuno, sedangkan Guosan hanya memiliki garis keturunan manusia biasa. Saudara Jiang, bagaimana kabar tetua sekte Guo? Yu Zihan bertanya. Jangan khawatir, dia jauh lebih baik dibandingkan dengan Little Yu dan Brother Yan. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Selama dia mendapatkan jantung dari urat energi, Guosan tidak hanya akan pulih sepenuhnya, dia juga akan memperoleh keuntungan besar. Tidak lama setelah itu, Daoist Black kembali. Dia memegang kristal tembus pandang seukuran kepalan tangan di tangannya. Kristal ini adalah jantung dari urat energi, dan mengandung esensi sumber dari seluruh urat energi. Setelah jantung urat energi dikeluarkan, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi Yuan alami di pegunungan hitam perlahan menghilang. Menurut kecepatan ini, dibutuhkan waktu paling lama 1 bulan sebelum semua energi yang terkandung dalam urat energi benar-benar habis, dan pegunungan hitam akan kembali menjadi pegunungan normal. Jiang Chen, ini adalah jantung urat energi. Taoist hitam menyerahkan jantung urat energi itu kepada Jiang Chen. Vena energi terbentuk dari kondensasi saripati alami, tidak hanya mengandung sejumlah besar energi, tetapi juga melambangkan keberuntungan besar. Aku akan memberi makan jantung vena energi ini kepada kakak laki-laki Guo bersama dengan beberapa pil penyembuhan lainnya, itu tidak hanya akan membantu Guosan pulih sepenuhnya, tetapi juga akan membantu meningkatkan konstitusinya. Kultivasinya juga akan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Jiang Chen menjelaskan. Sebagai orang suci yang pernah menjadi yang terhebat di kolong langit, dia tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana cara menyelamatkan seseorang. Jika memang begitu, cepatlah dan selamatkan nyawa tetua sekte Guo, kata Taoist hitam. Ketua sekte, saya lihat Anda juga mengalami beberapa luka serius. Mengapa Anda tidak kembali saja dan menyembuhkan diri sendiri? Jangan khawatir tentang apapun di sini. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Daoist Black sedang dalam kondisi yang buruk saat ini. Selain itu, tidak banyak yang bisa dilakukan Daoist Black untuk membantu di sini. Baiklah. Taoist hitam menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Big Yellow, kamu dan Yu Zihan tinggal saja di luar. Aku harus membantu kakak laki-laki Guo menyerap jantung urat energi ini. Jiang Chen menoleh ke Big Yellow dan Yu Zihan. Sunting. Sialan kau, aku lagi. Big Yellow bergumam sambil berjalan keluar ruangan. Big Yellow, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini, kau menunjukkan kepada kami semua kekuatanmu yang luar biasa. Bahkan kepala sekte pedang surgawi, Duan Jianhong dikalahkan olehmu. Kau sangat kuhormati. Di luar ruangan, Yu Zihan menangkupkan tinjunya ke arah Big Yellow, mengungkapkan kekagumannya. Wahaha, Yu Zihan, cara pandangmu sungguh brilian. Anjing master ini belum benar-benar menunjukkan semua kehebatanku. Ayo, biarkan anjing master ini menceritakan semua yang terjadi di neraka Inferno. Big Yellow pasti akan menerima segala macam sanjungan di bawah langit.
Pidato sanjungan Yu Zihan hampir membuat Big Yellow meledak kegirangan. Dia segera menarik Yu Zihan ke samping dan mulai berbicara tanpa henti tentang petualangan heroiknya di neraka Inferno. Kembali ke dalam ruangan, Jiang Chen memegang jantung pembuluh darah energi di tangannya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya bersama dengan jantung pembuluh darah energi. Ha! Jiang Chen berteriak pelan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari kedua telapak tangannya dan menelan jantung pembuluh energi dan semua pil. Dengan kekuatan meremas yang kuat, jantung dan pil hancur dan berubah menjadi cahaya terang. Jiang Chen melambaikan tangannya dan melepaskan penghalang dengan energi yuannya. Dia menutupi tubuh Guosan dengan penghalang ini, serta cahaya terang yang awalnya merupakan jantung urat energi dan pil penyembuh. Berdengung. Suara berdengung terdengar dari dalam penghalang. Di bawah kendali Jiang Chen, saripati pil penyembuh dan jantung pembuluh energi perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh Guosan. Jiang Chen melakukannya dengan perlahan. Guosan sedang koma sekarang, dan dia tidak sadarkan diri saat itu. Jika Jiang Chen menyuntikkan semuanya ke tubuh Guosan sekaligus, Guosan tidak akan mampu menahan dampak kekerasannya. Bahkan dengan langkah yang lambat ini, tubuh Guosan terlihat sedikit gemetar. Setelah gemetar selama hampir 20 menit, Guosan mengerang dan perlahan membuka matanya. Yang dapat dilihatnya adalah cahaya warna-warni yang menyilaukan di depannya, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi. Rasa terkejut melanda pikirannya, karena dia tidak tahu seperti apa kondisinya saat ini. Namun ada satu hal yang dia tahu, energi dalam tubuhnya terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya. Jangan bergerak. Fokuskan pikiranmu dan kendalikan energi ini, cobalah sebisa mungkin untuk menyerapnya. Suara Jiang Chen mencapai telinga Guosan. Kakak, ini kamu. Mendengar suara Jiang Chen, Guosan langsung menjadi gelisah. Dia tahu Jiang Chen akan kembali apapun yang terjadi, dan karena Jiang Chen lah yang menyembuhkannya saat ini, itu berarti krisis sekte hitam telah teratasi, begitu pula hidupnya. Guosan penasaran dengan apa yang terjadi setelah dia koma, tetapi dia tahu Jiang Chen sedang menyembuhkannya, dan ini adalah saat yang paling penting. Karena itu, dia tidak bertanya apapun. Tidak akan terlambat untuk bertanya setelah dia pulih sepenuhnya. Guosan telah sadar kembali, hal ini memungkinkannya untuk mengendalikan energi dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Jiang Chen mempercepat langkahnya, dengan gila-gilaan menyuntikkan energi pil penyembuh dan jantung pembuluh energi ke dalam tubuh Guosan. Energi apakah ini? Tidak hanya mengandung kekuatan penyembuhan yang kuat, ada juga sejumlah besar energi sumber yang membantu saya menyembuhkan luka-luka saya dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, ini juga meningkatkan konstitusi saya. Dengan ini, konstitusi saya akan mengalami transformasi yang luar biasa. Guosan menjadi sangat bersemangat. Dengan sorot mata serius, Jiang Chen melepaskan energi terang dengan kedua tangannya, dan mengubah energi terang itu menjadi lingkaran-lingkaran terang yang menyelubungi Guosan, dan akhirnya berubah menjadi kepompong. Setelah itu, dia menurunkan tangannya. Kakak Guo, luangkan waktu untuk menyerap semua energi. Aku akan pergi memeriksa kakak Ian. Jiang Chen berkata sambil berdiri. Kondisi Guosan saat ini tidak perlu dikhawatirkan, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyerap semua energi secara perlahan. Baiklah. Terima kasih telah menyelamatkanku, saudaraku. Suara Guosan terdengar dari dalam kepompong. Tidak perlu formalitas. Jiang Chen berkata sambil tersenyum saat dia keluar dari ruangan. Guosan adalah saudaranya sendiri, itulah sebabnya dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. Ini adalah bagian dari cita-cita keadilan yang ada di dalam hatinya, itu adalah sesuatu yang unik baginya, dan itulah yang membuatnya berbeda dari Nan Beichao. Nan Beichao terlalu bangga pada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, hanya ada dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya sebagai kaisar yang duduk di atas segalanya, dan percaya bahwa semua manusia harus tunduk di hadapannya. Oleh karena itu, orang seperti dia tidak akan pernah punya teman. Jiang Chen tidak pernah mengagumi kebangsawanannya sedetik pun, ia sebenarnya merasa kasihan pada Nan Beichao, meskipun ia memiliki tubuh roh abadi yang kuat. Guosan telah menempatkan Han Yan di ruang rahasia yang tertutup rapat. Ketika Jiang Chen memasuki ruang rahasia itu, ia segera merasakan energi jahat yang mengepul melayang di atas spanduk darah yang besar, dan roh-roh jahat itu meraung dengan keras. Tubuh Han Yan berada di dalam spanduk darah. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan meraih. Seolah merasakan panggilan Jiang Chen, spanduk darah segera terbang ke tangan Jiang Chen. Dengan jentikan tangannya, Jiang Chen meletakkan spanduk darah ke dalam cincin penyimpanannya, lalu dia berjalan di depan Han Yan. Di bawah tubuh Han Yan ada bantal bundar, dan Han Yan berbaring diam di atasnya dengan mata tertutup rapat. Wajahnya yang tampan tampak mengancam bahkan ketika dia melihat dalam keadaan koma. Saudaraku, maaf membuatmu menunggu. Senyum lembut muncul di wajah Jiang Chen saat dia menatap Han Yan. Han Yan adalah saudara pertamanya setelah reinkarnasinya, dia adalah saudara yang telah terbukti bersedia menyerahkan hidupnya demi Jiang Chen.
Karena orang-orang terus memanggilmu Raja Iblis Kecil, kau akan menjadi Raja Iblis sungguhan di masa depan. Jiang Chen tersenyum. Dia mengeluarkan jiwa Iblis Earth Devil dari cincin penyimpanannya. Menyembuhkan Han Yan jauh lebih mudah daripada menyembuhkan Guo San dan Yan Chenyu, dia hanya perlu memberinya jiwa Iblis Earth Devil. Dengan karakteristik iblis yang kuat dari jiwa Iblis Earth Devil, dia akan mampu membangkitkan sepenuhnya garis keturunan iblis ilahi kuno yang tertidur di dalam tubuh Han Yan. Pada saat itu, di bawah pengaruh dua karakteristik iblis, organ dalam Han Yan yang hancur akan mampu pulih sepenuhnya, dan dia akan dihidupkan kembali dengan bentuk kehidupan baru. Iblis bumi jiwa tempur, aku penasaran seberapa kuat dirimu nantinya setelah menyerapnya sepenuhnya. Jiang Chen berkata dengan emosi campur aduk. Iblis bumi jiwa tempur yang dikombinasikan dengan garis keturunan iblis ilahi kuno, sungguh sulit membayangkan seberapa kuat Han Yan nantinya setelah ia terbangun. Namun, menurut perkiraan Jiang Chen, setelah Han Yan terbangun, setidaknya ia akan menjadi prajurit inti ilahi akhir. Dampaknya pasti akan sangat besar. Lebih jauh lagi, jika seseorang mencoba untuk memakan jiwa iblis dari Combat Soul Earth Devil secara langsung, hanya energi besar yang terkandung dalam jiwa iblis itu saja akan menyebabkan tubuh orang tersebut meledak dalam sekejap. Namun, Han Yan bukanlah orang biasa. Ia memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno yang lengkap dan memiliki kehendak iblis ilahi kuno. Ia dapat sepenuhnya mengendalikan energi besar yang terkandung dalam jiwa iblis-iblis bumi dan menyerap semua energi serta sumber karakteristik iblis ke dalam tubuhnya sendiri. Dengan begitu, ia pasti akan menjadi Raja Iblis sejati, bukan hanya manusia biasa dengan nama Raja Iblis Kecil. Sambil memegang jiwa Iblis Earth Devil, Jiang Chen berjalan mendekati Han Yan.